warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Fadilah Widriani, NIM 2017101025 kelas 3 BKIA, akan menyampaikan materi tentang persiapan public speaking. Materi yang akan saya sampaikan meliputi: yang pertama, persiapan jangka panjang; 2. Persiapan jangka pendek; 3. Menganalisis publik; 4. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun bahan; 5. Melatih penyajian. Materi yang pertama yaitu persiapan jangka panjang. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang komunikasi. Ya, di sini kita bisa mencari tentang pengetahuan ilmu komunikasi untuk public speaking kita. Yang kedua, teknik-teknik berbicara di depan umum. Ya, ada banyak sekali teknik berbicara di depan umum. Salah satunya kita dengan menghafal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berlatih terus-menerus. Semakin kita berlatih, semakin kita banyak berbicara, maka kita akan siap untuk public speaking. Dan yang keempat, perbanyak jam terbang. Maksud jam terbang di sini adalah kita semakin banyak public speaking, maka kita akan sudah terbiasa untuk kemudian berbicara di depan umum seperti itu. Kemudian persiapan jangka pendek meliputi teknik relaksasi untuk mengendurkan otot-otot. Gunanya agar kita tidak tegang saat kita melakukan public speaking di depan banyak orang. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Ini berguna agar kita bisa tenang dan rileks, tidak tegang dalam melakukan public speaking. Lalu yang ketiga, minum air putih. Ini gunanya agar kita bisa berkonsentrasi ketika melakukan public speaking. Yang keempat, berbaur, menggoyangkan tangan secara perlahan. Maksudnya yaitu kita sebelum melakukan public speaking hendaknya berbaur dengan audiens ataupun orang-orang agar nanti tidak kaku seperti ketika sedang melakukan public speaking di depan. Menggoyang-goyangkan tangan, maksudnya di sini ketika kita sedang melakukan public speaking, kita tidak akan kaku seperti patung yang hanya diam, tapi kita juga tangannya bergerak seperti ini, seperti itu. Jadi terus yang kemudian berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir positif, maka bisa mendukung untuk public speaking. Apabila pikiran kita negatif, kita takut gitu, nanti public speakingnya akan kacau. Kemudian materi yang ketiga yaitu menganalisis public speaking. Public speaking adalah objek kita, tetapi juga merupakan subjek. Mereka harus menafsirkan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh kita. Publik adalah sejumlah orang yang dalam kesempatan tertentu akan berkomunikasi dengan kita. Maka sewajarnya lah mengenai siapa mereka. Dengan mengenai siapa mereka akan memudahkan kelancaran berkomunikasi dengan mereka, sehingga memudahkan juga bagi mereka untuk menerima apa yang kita maksudkan. Namun untuk lebih mengenal, lebih dekat dengan publik, maka sebaiknya mereka dapat dibedakan, yaitu mengenai hal-hal umum dari mereka seperti jumlah, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, adat dan budaya, dan lain sebagainya. Seperti misal kita akan melakukan public speaking di depan masyarakat yang notabene agamanya itu Kristen, Hindu, Buddha selain Islam gitu ada. Maka di sini kita menyampaikan bukan hanya mengunggulkan agama Islam saja, tapi gimana kita bisa toleransi mengenai agama lain. Kemudian mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun bahan. Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan apa-apa yang telah kita tentukan dan kita ketahui sebelumnya, yaitu tentang topik, tujuan, publik, dan situasi. Yang pertama, mengumpulkan bahan. Ada 3 sumber utama mengumpulkan bahan, yaitu yang pertama pengalaman, kedua penelitian, dan yang ketiga imajinasi dan pemikiran kreatif. Lalu menyeleksi. Menyeleksi ini membedakan antara bahan yang berupa fakta dan yang berupa opini atau pendapat. Juga perlu dibedakan antara bahan yang bersifat konkret dan abstrak. Publik pada umumnya membutuhkan fakta yang konkret
daripada pendapat yang abstrak. Kemudian menyusun bahan. Nah, bahan-bahan yang tadi kita kumpulkan, kita seleksi, itu harus kita susun untuk kemudian melakukan public speaking. Kemudian melatih penyajian. Nah, untuk melatih penyajian, kita harus terlebih dahulu pahami audiens. Tulis poin-poinnya. Yang ketiga, masukkan humor dan emosi. Jadi ketika kita melakukan public speaking, kita tetap kayak kaku, nggak ada humor, nggak ada emosi, itu akan hambar. Ketika kita memasukkan humor dan emosi, pastinya audiens akan ikut terbawa. Kemudian yang keempat, berlatih di depan cermin. Gunanya agar kita lebih percaya diri. Dan yang keempat, berlatih di depan orang lain. Nah, ketika kita sudah berlatih di depan cermin, maka latihlah di depan orang. Bagaimana hasilnya, berbeda atau tidak, seperti itu. Kemudian minta feedback. Jadi ketika kita berlatih di depan orang lain, kita minta orang lain itu untuk menilai diri kita sudah bagus atau apa yang masih kurang, seperti itu. Dan kemudian temukan gaya bicara. Nah, gaya bicara di sini seperti halnya ketika kita sedang berpidato ataupun menyampaikan seminar, misal kayak di depan orang-orang Jawa, maka selipkan kata-kata bahasa daerah, karena disitulah gaya bicara kita akan terlihat, seperti itu. Ya, ini daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih telah menyaksikan video tentang persiapan public speaking dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.